karena ini kan luas banget Taman Mininya. Itu uniknya. Wow gitu loh ngelihatnya. Siapa yang tak kenal Taman Mini Indonesia Indah? Ya, rasa-rasanya semua masyarakat Indonesia pasti kenal atau setidaknya pernah mendengar pusat wisata yang satu ini. Dibangun untuk merepresentasikan keberagaman suku yang ada di Indonesia, Taman Mini dikenal tak hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga pertunjukan budaya. Menjadi salah satu tempat wisata tertua di Jakarta bahkan Indonesia, TMII dibangun atas gagasan mantan Ibu Negara, Tien Soeharto. Berdiri di atas lahan seluas 150 hektar di kawasan Jakarta Timur, daya tariknya pun terbilang super lengkap. Dari anjungan daerah, museum, teater keongmas, danau archipelago, sampai favorit semua pengunjung, wahana kereta gantung. Naik kereta gantung kayak bisa melihat overview semua Indonesia. Itu buat kita lihat dalam 5 menit lah gitu. Untuk satu putaran itu lumayan. Sekarang udah mulai ya wow gitu loh ngelihatnya, apalagi udah lama lagi nggak pernah ke sini kan. Dulu kecil TK kalau nggak salah baru sini, sekarang ngeliatin suasananya udah baru. Selain menawarkan pengalaman wisata yang unik, wahana ini juga terbilang istimewa karena menjadi saksi bisu lahirnya Taman Mini. Dari sejak Taman Mini dibuka pada tahun 1975, kereta gantung telah menemani setiap jejak perjalanan TMII. Bahkan yang istimewa, wahana yang beroperasi di ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah dan menempuh jarak 2.600 meter ini bahkan tak pernah mengalami kecelakaan sekalipun, alias zero accident. Artinya selama nyaris 50 tahun, wahana kereta gantung selalu menyajikan keceriaan dan bukan cerita kelam. Lantas, apa sebenarnya rahasia dari itu semua? Menjadi yang pertama sekaligus pelopor wahana wisata udara di Indonesia, seluruh unit dan teknologi pada kereta gantung Taman Mini memang terbilang canggih dan modern. Mulai dari kabin box, sling baja, mesin penggerak, hingga standar keamanannya, semua didatangkan langsung dari Inggris. Jenis kabin yang digunakan adalah gondola sedang dengan kapasitas maksimal 4 penumpang. Pihak Taman Mini mengoperasikan sekitar 30 kabin yang dapat menampung ribuan pengunjung setiap harinya. Kabin sendiri dengan maksimal kapasitas penumpang itu 4 orang. Jadi kurang lebih 200-300 kg per kabinnya. Semua yang operasi kira-kira sampai 30 kabin. Tentunya dengan safety yang kita persiapkan sebelum kita menentukan operasional. Meski begitu, jumlah penumpang bukanlah sebuah target yang ingin dicapai. Menurut Supriyatno, tidak terjadinya kecelakaan adalah harga mati yang harus selalu diutamakan oleh para petugas. Karena itulah, meski semua pengoperasian hampir dijalankan secara otomatis, proses pemeliharaan dan pengawasan harus tetap dilakukan secara manual oleh para petugas setiap harinya. Ya terutama tentunya engine-nya, Pak. Tentunya engine-nya sudah harus ready, semua melalui proses persiapan, kita tes dan kita coba untuk running. Kemudian sistem penjepitan di dalam kabin itu sendiri yang paling penting. Karena keselamatan, kunci keselamatan dari passenger, ya dari penumpang itu dari situ. Selain mesin yang menjadi mode penggerak utama, petugas juga harus memeriksa kondisi sling baja yang kerap disebut sebagai nyawa utama kereta gantung. Dirancang khusus sebagai tumpuan utama menggantung dan bergeraknya kabin utama, membuat sling berupa rangkaian baja panjang dan kokoh ini wajib berada dalam kondisi terbaik. Ada 2 hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan baja yang untuk gantungan kereta gantung. Yang pertama, dari waktu umur itu 10 tahun kita harus sudah ganti dari baja yang ada ini. Kemudian yang kedua, kalaupun belum 10 tahun tapi diameternya sudah berkurang 1 mili, itu harus sudah ganti.
Demi memberikan pelayanan terbaiknya, pihak operasional kereta gantung Taman Mini juga memberlakukan sistem keamanan berlapis. Rangkaian kontrol panel sebagai sistem utama penggerak kereta gantung harus tetap diawasi secara teliti dan ketat dari mulai awal sampai akhir operasionalnya. Hal ini bertujuan untuk selalu memastikan semua rangkaian kereta gantung dalam kondisi baik dan berjalan lancar sesuai prosedur. Selain itu, jika tiba-tiba kontrol panel mengalami error, akan segera bisa diatasi. Untuk bagian di sini di stasiun B itu bagian mekanik untuk roda, as, terus sama gearbox, sama diesel engine, sama panel kontrol, itu semua kita ada di sini. Makanya kita kalau di sini kan ada yang harus standby untuk memantau kontrol kita tuh dari start sampai finish semua berjalan dengan baik untuk laporan kita 1 hari, seminggu sampai 1 bulan. Selain itu, kereta gantung juga dilengkapi dengan switch pengaman otomatis pada bagian rel penjepit seling kabin. Pengaman tersebut berfungsi jika terjadi suatu guncangan pada kabin dan mencegah kabin bergerak dengan sendirinya. Untuk di switch pengaman kita ini ada buat agar kalau pengunjung itu menimbulkan goncangan, itu akan mati otomatis. Makanya untuk pengunjung itu dilarang untuk menimbulkan goncangan yang berlebihan, bahkan berlebihan. Itu pengamannya kita ada di sini. Dengan switch kita mutus, panel kita akan mati, mesin ikut mati. Bahkan jika terjadi kondisi ekstrim seperti angin kencang dan badai, para petugas telah menyiapkan diri untuk skenario terburuk. Jika gangguan tersebut terus berlangsung, mesin akan bisa dioperasikan secara manual, sehingga besaran putaran mesin dan kecepatan luncur kabin pada seling bisa diatur dan dikendalikan. Untuk kecepatan kayak cuaca bagus seperti ini, kita dengan putaran normal itu 80%. Kalau untuk kecepatan kurang lebih sekitar 40 km per jam. Nah, kalau cuaca buruk, angin atau hujan, itu kita gunakan dengan kecepatan 25%. 25% itu kurang lebih 10 km per jam. Dan kalau cuaca lebih buruk lagi, petir, itu panel kita off, kita ganti dengan engine. Jadi panel kita nggak pakai, kita pakai diesel. Meski populer sebagai angkutan wisata, kereta gantung sendiri dibangun pertama untuk tujuan militer. Pada tahun 1644, insinyur Polandia bernama Adam Wybie menciptakan tram udara pertama kali di dunia yang berfungsi memindahkan kuda-kuda pengangkut tanah untuk keperluan pembangunan benteng. Begitu rumitnya desain mode transportasi ini, sehingga perlu 230 tahun bagi Jerman untuk menciptakan kereta gantung yang dilengkapi kawat baja alias sling. Pada 2021 silam, Taman Mini Indonesia Indah secara resmi diambil alih oleh pemerintah setelah dikelola 44 tahun oleh Yayasan Harapan Kita yang dibentuk oleh Ibu Tien Soeharto. Di bawah Kementerian Sekretaris Negara, tempat rekreasi ini semakin berbenah dan terus dipoles apik menjadi taman budaya bertaraf internasional yang diharapkan dapat menjadi jendela Indonesia di mata internasional. Salah satunya tentu dengan menambah wahana baru yang spektakuler. Salah satunya adalah Tirta Cerita dan Air Mancur Menari. Kita menampilkan karya anak bangsa tentang cerita-cerita dongeng zaman dulu anak-anak. Itu kita tampilkan dengan berbagai multimedia show, yaitu ada pergabungan dari laser, konten, lighting, sama drone show. Ada 300 drone show yang kita tampilkan di setiap weekendnya di sini. Di tepi danau depan Anjungan Yogyakarta, terbentang sebuah area luas menyerupai tribun penonton, di mana pengunjung bisa duduk bersantai sambil menikmati udara segar dan keindahan danau buatan. Tepat jam 6 sore, sebuah pertunjukan yang memadukan kearifan lokal dan kecanggihan teknologi berpadu sempurna membentuk sebuah cerita yang terlupakan.
Dan cerita-cerita ini adalah kita menampilkan karya anak bangsa tentang cerita-cerita dongeng zaman dulu anak-anak. Nah, itu kita tampilkan dengan berbagai multimedia show, yaitu ada pergabungan dari laser show, fonten, lighting, sama drone show. Ada 300 drone show yang kita tampilkan di setiap weekendnya di sini. Baru ada di negara maju seperti Cina, Singapura, Hong Kong, dan Amerika. Tak salah jika kita patut bangga pada Taman Mini Indonesia Indah, di mana tersaji atraksi spektakuler sekaligus tempat untuk mengelilingi Indonesia dalam bentuk kecil hanya dengan waktu 5 menit saja.